Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, semoga kita bisa berkumpul di musola dengan selamat. Menginjak acara yang pertama, langsung aja, yaitu kajian Ramadan akan diisi oleh Bapak SE. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Berjumpa lagi dalam kegiatan kajian Ramadan di hari yang ke-7 puasa bulan Ramadan ini. Tentunya harapan kita semuanya adalah amalan kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tidur kita, HP kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Biar diterima, biar dikumpulkan oleh Allah dalam hal yang baik adalah kita niatkan dulu di awal untuk melakukan amal yang soleh. Pada siang hari ini ya, coba saya ambil tema meraih waktu emas. Jadi bukan emasnya saja, tapi waktu emas itu ya luar biasa ya. Ya, karena tadi Bapak Jati telepon saya tidak bisa mengisi, saya rolling ke Mas Anang, beliau belum berkenan, maka ya Pak Selamat juga belum berkenan. Nah, semakin hari puasanya maka honornya semakin mahal. Bukan ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita bisa menggapai waktu emas itu bisa kita raih dengan baik? Kalau kita cermati, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat berkah ya. Bagaikan 12 bulan itu, yang 11 bulan adalah bagaikan emas, yang 1 bulan itu bagaikan intan ya. Bagaimana kita meraih agar 1 bulan itu bisa kita nikmati bersama, bisa kita nikmati untuk bisa meraih intan itu, agar intan itu kita peroleh dengan baik. Tentunya mulai dari awal Ramadan kemarin kita mulai menerapkan, kita mulai membisikkan, kita mulai yang namanya niatkan dengan baik, dengan lurus. Bukan semata-mata karena kita puasa karena ada mertua, bukan karena semata-mata karena pacar, bukan semata-mata karena bos. Ya, kalau ada bosnya rajin, kalau nggak ada bosnya tidak rajin. Nah, itu kita luruskan niat kita, ya, kita luruskan niat kita agar waktu itu menjadi intan. Nah, waktu itu bisa menjadi intan, nanti akan bisa kita panen ya saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena puasa ini yang tahu adalah diri kita dan Allah. Kalau kita berpuasa,
Kalau kita sholat yang tahu banyak jamaah, oh ini jamaah, Mas Ferdi jamaah. Ya, Pak Slamet tahu kalau duhur ini Mas Ferdi jamaah. Diam-diam itu Pak Slamet itu mengabsen kalau jamaah itu. Nah, oh ini nggak ada Pak, kemana Pak? Oh baru marketingan. Kalau di akademik ditanya susah. Ini kemana Pak? Oh baru pulang, paling seperti itu ya. Nah, waktu emas ini yang perlu kita pahami adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya, kapan itu waktu mustajab? Ya, paling mustajab di 24 jam adalah sepertiga malam. Di sepertiga malam itu ada satu titik yang perlu kita ketahui, yaitu ketika kita menjelang akhir imsak. Nah, menjelang akhir imsak ya, Allah beserta para malaikatnya turun ke bumi ya, untuk mendengarkan doa-doa para hambanya, untuk mendengarkan umat Rasulullah, untuk mendengarkan apa yang diminta hambanya kepada Allah. Nah, kapan waktu itu? Menjelang imsak. Allah berfirman ya, barang siapa yang meminta kepadaku, memohon doa kepadaku, akan aku kabulkan. Kalau minta kaya akan ku kabulkan, kalau minta dosanya hilang akan ku kabulkan, kalau minta diselesaikan semua urusannya akan ku kabulkan. Nah, titik menjelang imsakiyah ya, itu yang perlu kita manfaatkan dengan baik. Waktunya tidak banyak, cukup hanya 3-5 menit. Nah, 3-5 menit itu ya, Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Kalau yang sudah punya keluarga, silahkan diajak keluarganya untuk beristighfar. Yuk mari kita bersama-sama beristighfar ya. Imsak itu kan jam 4:04 ya. Nah, jam 4:10 menit ya, silahkan bersiap-siap untuk berbanyak meminta ampunan sama Allah. Semakin banyak kita minta ampunan sama Allah, maka semakin banyak rizki yang insya Allah akan kita terima. Rizki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat duit, tiba-tiba sakit, habis itu sehat. Nah, dari mana? Semuanya dari Allah. Karena rizki ya kita sudah upayakan, tetapi takaran itu sudah ada di Allah. Nah, maka takaran itu biar banyak, takaran itu biar melebihi kapasitas yang kita miliki, maka kita terobos ya. Bahasanya itu kita utik-utik ya, dikurik-kurik ya. Bahasanya kuping itu dikurik-kurik agar Allah itu mendengarkan doa kita ya. Apa yang kita lakukan itu Allah cepat kabulkan ya. Apalagi Bapak Ibu kalau menjelang sholat ya, sudah sholat tahajud ya, ya diupayakan ya sebelum sahur ya, minimal 2 rakaat ya tahajud ya, minimal mumpung bulan Ramadan ya. Kalau misalkan tidurnya mepet dengan imsak ya, silakan sahur dulu, habis sahur ambil wudhu kemudian sholat. Di sujud terakhir ya, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, silahkan Bapak Ibu minta apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semua, terutama pada istighfar terlebih dahulu. Lupa doa boleh kok ditambah-tambah, boleh ya. Sholat sunnah boleh ditambah ya. Doa itu sholat ketika kita sujud kemudian kita berdoa ya kepada Allah, apalagi di malam-malam qiyamul lail atau malam
Ramadan ya, syukur kita nanti bisa ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar ya. Itu doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka emas itu yang perlu kita bawa kemana-mana. Artinya apa? Waktu itu perlu kita bawa kemana-mana. Waktu itu perlu kita perhatikan benar-benar untuk kita bisa bermunajat kepada Allah. Insya Allah dengan rutinitas, insya Allah dengan keistiqomahan, insya Allah dengan yang namanya istighfar sebagai permulaan permintaan kita, Allah berikan kemudahan terhadap apa yang akan kita minta. Ya, ini ya perlu dibuktikan ya. Jadi memang sesuatu itu perlu dibuktikan. Artinya kita punya hajat apa, kok sulit, kok susah ya. Ya, kita coba untuk mendekatkan diri sama Allah melalui istighfar, banyak sholawat ya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Syukur-syukur Bapak Ibu ya, satu hari satu malam bisa membaca sholawat ya 1000 ya. Insya Allah ya, hajat apa yang telah Bapak Ibu minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Yang penting lurus niatnya, jangan meminta sesuatu yang di luar dugaan. Saya minta mobil Alphard, nah itu kan di luar dugaan. Bisa ya, tetapi kita ukur kemampuan kita ukur pendapatan kita, maka ini akan bisa membentuk kepribadian yang penuh dengan kesyukuran. Semakin banyak syukur yang kita terima, semakin banyak syukur yang kita sampaikan kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang terpenting adalah ketenangan hati dan jiwa. Harta adalah sebagai fasilitas, tetapi hati tidak bisa membohongi bahwa hati tenang adalah dilihat dari syukur kita kepada Allah. Uang banyak kalau tidak syukur maka menjadi sengsara kita. Uang sedikit tapi syukur kita banyak akan selalu kita menjadikan bahagia terhadap diri kita, keluarga kita, keluarga besar Totalwin, semuanya akan menjadi berkah. Karena berkah itu bisa muncul karena kita banyak syukur dan banyak mendekatkan diri pada Allah, kemudian tidak lupa dengan yang namanya qiraatul Quran. Waktu itu luas sekali, enak rasanya ya, apalagi bulan Ramadan sudah tidak mikir makan siang ya, itu enak rasanya ya, mikirnya makan malam ya, ibu-ibu biasanya masak ya, itu ya. Jadi harapan saya ya, perhatikan waktu emas menjelang imsak. Silakan Bapak Ibu semuanya ya, karena itu adalah waktu yang mulia ya. 5 menit sebelum ya kita bisa ucapkan atau doa apapun untuk Allah, kepada Allah ya. Insya Allah dengan keistiqomahan ya, yang dilihat adalah istiqomah kita kepada Allah, kontinuitas kita kepada Allah. Bukan sekali doa minta dikabulkan, tidak, tetapi kontinu istiqomah kita yang nanti akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bermanfaat ya untuk kita semuanya, khususnya pribadi saya yang masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul telah memberikan kajian Ramadan dengan judul Muqtadil Mas. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau membawakan acara kali ini. Sebelum saya tutup, mari kita membaca doa majelis majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.